keluarga dalam Islam harus berdasarkan prinsip saling memahami, melengkapi, dan musyawarah. Lantas, bagaimanakah wujud keluarga Islam itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, manusia tentu mendambakan kebahagiaan, menanti ketentraman dan ketenangan jiwa, terlebih dalam lingkungan keluarga. Karena Allah dengan hikmahnya telah mempersiapkan tempat yang mulia bagi manusia untuk menetap dan tinggal dengan tentram di dalamnya. Keluarga merupakan salah satu pembahasan penting dalam Islam. Bukankah suatu masyarakat terbentuk oleh sekelompok keluarga? Jika keluarga sebagai pembentuk masyarakat itu sehat dan kuat, maka suatu negara akan sehat dan kuat pula. Sebaliknya, jika keluarganya sakit dan lemah, maka suatu negara juga akan lemah dan sakit. Dan dalam Islam, keluarga adalah pusat pembentukan masyarakat dan peradaban Islam. Di dunia barat, yang disebut dengan keluarga adalah ibu, bapak, dan anak, atau bahkan single parent. Sedangkan masyarakat Islam memandang keluarga dalam pengertian yang lebih luas, bahkan 3 atau 4 generasi masih dianggap satu keluarga. Di dalam bahasa Arab, kata keluarga disebut ahl atau ahila, yang berarti keluarga secara menyeluruh, termasuk kakek, nenek, paman, bibi, dan keponakan. Dalam pengertian yang lebih luas, keluarga dalam Islam merupakan satu kesatuan unit besar yang disebut ummah atau komunitas umat Islam. Keluarga Islami bukan sekedar berdiri di atas kenyataan kemusliman seluruh anggota keluarga. Bukan juga karena seringnya terdengar lantunan ayat-ayat Al-Quran dari rumah itu. Bukan pula sekedar anak-anaknya disekolahkan ke masjid waktu sore hari. Keluarga Islami adalah rumah tangga yang di dalamnya ditegakkan adab-adab Islami, baik yang menyangkut individu maupun keseluruhan anggota rumah tangga. Keluarga Islami adalah sebuah rumah tangga yang didirikan di atas landasan ibadah. Mereka bertemu dan berkumpul karena Allah, saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran, serta saling menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar karena kecintaan mereka kepada Allah. Keluarga Islami adalah rumah tangga teladan yang menjadi panutan dan dambaan umat. Mereka betah tinggal di dalamnya karena kesejukan iman dan kekayaan rohani. Mereka berkhidmat kepada Allah dalam suka maupun duka, dalam keadaan senggang maupun dalam keadaan sempit. Keluarga Islami adalah rumah yang di dalamnya terdapat sakinah, mawaddah dan rahmah, atau perasaan tenang, cinta dan kasih sayang. Perasaan itu senantiasa melingkupi suasana rumah setiap harinya. Seluruh anggota keluarga merasakan suasana surga di dalamnya. Baiti jannati, rumahku surgaku. Demikian slogan mereka sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk membentuk ummah yang kuat. Pendengar yang dirahmati Allah,
Islam memandang pernikahan sebagai sarana untuk membangun rumah tangga yang sakinah bagi suami istri. Pernikahan dalam Islam harus dipandang sebagai sarana dan kesempatan untuk mengembangkan etika moral masing-masing, karena suami istri mempunyai tanggung jawab yang bertambah yang harus dijaga oleh kedua pasangan itu. Jelaslah bahwa keluarga dalam Islam harus berdasarkan prinsip saling memahami, melengkapi, dan musyawarah. Lantas, bagaimanakah wujud keluarga Islam itu? Ada beberapa hal yang patut diperhatikan dalam upaya menumbuhkan keluarga bahagia menurut ajaran Islam ketika menghadapi berbagai persoalan. Di antaranya adalah: pertama, fikrah yang jelas. Pemikiran Islami tentang tujuan-tujuan dakwah dan kehidupan keluarga merupakan unsur penting dalam pernikahan. Ini merupakan syarat utama, karena keluarga Islami bukanlah keluarga yang tenang tanpa gejolak. Bukan pula keluarga yang berjalan di atas ketidakjelasan tujuan sehingga melahirkan kebahagiaan semu. Keluarga Islami adalah keluarga yang juga memegang peran sebagai penggerak dalam dakwah, baik dalam diri keluarga tersebut maupun bagi masyarakat luas. Kemudian yang kedua, penyatuan idealisme. Pendengar yang dirahmati Allah, ketika ijab qabul diucapkan di depan wali, sebenarnya yang bersatu bukanlah sekedar jasad dua makhluk yang berlainan jenis. Pada detik itu, sungguhnya tengah terjadi pertemuan dua pemikiran, perjumpaan dua tujuan hidup, dan perkawinan dua pribadi dengan tingkat keimanan masing-masing. Karena itu, penyatuan pemikiran dan idealisme akan menyempurnakan pertemuan fisik keduanya. Selanjutnya yang ketiga, mengenal karakter pribadi. Kepribadian manusia ditentukan oleh berbagai unsur lingkungan seperti nilai yang diyakini, lingkungan terdekat, serta lingkungan internal atau sifat bawaan manusia itu sendiri. Mengenal secara jelas karakter pasangan hidup adalah bekal utama dalam upaya penyesuaian, penyeimbangan, dan bahkan perbaikan. Satu catatan penting mengenai hal ini adalah manusia bersabar selama proses pengenalan itu berlangsung, sebab hal itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah, upaya menumbuhkan keluarga bahagia menurut ajaran Islam selanjutnya adalah pemeliharaan kasih sayang. Sikap rahmah atau kasih sayang kepada pasangan hidup dan anak-anak merupakan faktor penting kelangsungan keharmonisan keluarga. Rasulullah SAW menyapa Aisyah dengan panggilan yang memanjakan dan menyenangkan hati. Bahkan beliau membolehkan seorang berbohong kepada pasangannya dalam rangka membangun kasih sayang. Suami atau istri harus mampu menampilkan sosok diri dan pribadi yang dapat menumbuhkan rasa tentram, senang, dan rindu. Ingat, di atas rasa kasih sayanglah pasangan hidup dapat membagi beban dan meredam konflik. Kemudian upaya berikutnya adalah adanya tarbiyah atau pendidikan yang terus-menerus. Pendengar yang dirahmati Allah, pendidikan merupakan kebutuhan asasi setiap manusia. Para suami yang telah aktif dalam medan dakwah biasanya akan mudah mendapatkan hal ini. Namun, istri juga memiliki hak yang sama. Penyelenggaraannya merupakan tanggung jawab suami, khususnya kaum lelaki muslim umumnya. Itulah sebabnya Rasulullah SAW meluluskan permintaan ta'lim atau pengajaran para wanita muslimah yang datang kepada beliau. Beliau memberikan kesempatan khusus bagi pembinaan wanita dan kaum ibu.
Selanjutnya, upaya yang keenam adalah penataan ekonomi. Turunnya surat Al-Ahzab yang berkaitan dengan ultimatum Allah Ta'ala pada para istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam erat kaitannya dengan persoalan ekonomi. Islam dengan tegas telah melimpahkan tanggung jawab nafkah kepada suami tanpa melarang istri membantu beban ekonomi suami jika ada kesempatan dan peluang, dan tentu selama masih berada dalam batasan-batasan syariat Islam. Saat suami harus bekerja keras agar dapat memberikan pelayanan fisik pada keluarga, maka sikap qanaah atau bersyukur atas seberapapun hasil yang diperoleh adalah sikap yang harus ditampilkan istri. Persoalan-persoalan teknis yang menyangkut pengelolaan ekonomi keluarga dapat dimusyawarahkan dan dibuat kesepakatan antara suami dan istri. Kebahagiaan dan ketenangan akan lahir jika di atas kesepakatan tersebut dibangun sikap amanah. Pendengar yang dirahmati Allah, inilah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meraih keluarga bahagia menurut ajaran Islam. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakannya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.